Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya dari mata kuliah pengendalian dan penyimpanan mutu. Untuk yang saya gunakan adalah produk Sprite. Sprite merupakan minuman ringan berkarbonasi yang dikenal dengan citra rasa lemon lime. Sprite diproduksi oleh The Coca-Cola Company dan tersedia dalam berbagai varian. Minuman ini sering diidentifikasi dengan warna hijau cerah dan merek minuman ringan yang terkenal dan banyak dikonsumsi oleh berbagai kalangan, terutama di musim panas dan sebagai penghilang dahaga. Untuk dimensi kualitasnya, ada dimensi kualitas fungsional, itu kesegaran. Kesegaran ini adalah kualitas fungsional yang sangat penting untuk minuman ringan, terutama bagi penghilang dahaga. Dan rasa, kombinasi lemon dan lime memberikan cita rasa yang khas sehingga menarik konsumen. Yang kedua ada dimensi kualitas emosional. Terdapat citra merek. Iklan Sprite yang sering meneruskan sifat-sifat ini dan citra merek yang positif dapat membuat konsumen merasa lebih positif terhadap produk. Ada juga hubungan dengan remaja. Sprite sering diidentifikasikan dengan target pasar remaja. Hal ini membuatnya terlihat sebagai minuman yang cocok untuk kalangan muda. Dan ini menciptakan dimensi yang ketiga ada dimensi kualitas sosial. Keterjangkauannya. Sprite sering dianggap sebagai pilihan yang terjangkau yang menciptakan dimensi kualitas yang penting. Kemudian keberlanjutan. Kualitas sosial juga dapat diterkait dengan inisiatif keberlanjutan. The Coca-Cola Company telah berkomitmen untuk berkelanjutan dan hal ini dapat menciptakan persepsi positif terhadap Sprite. Kemudian yang keempat ada dimensi kualitas estetika. Ada kemasan. Kemasan Sprite yang khas dan warna hijau cerah dan logo yang mudah dikenali menciptakan dimensi estetika yang mempengaruhi daya tarik visual produk. Kemudian ada buih. Buih Sprite yang diproduksi menciptakan tampilan yang menarik dan estetika ketika diminum. Buih ini menjadi bagian dari pengalaman konsumen. Kemudian untuk soal yang kedua ada sebuah data. Menurut saya data cacat yang ada di sini itu accountability merupakan cacat variabel karena dapat diukur dalam liter, galon, atau unit lainnya. Data variabel ini memberikan gambaran tentang jumlah air yang tersedia dan dapat diukur dengan akurat. Kemudian untuk membuat tabel X dan R menggunakan Excel. Saya akan menjelaskan lewat Excel. Nah, untuk sigma pertama itu membuat tabel yang berisikan sigma X, X bar, dan R. Untuk sigma X ini adalah total dari semua subgroup. Jadi rumusnya itu menjumlahkan semua subgrupnya ini, maka akan menjadi sigma X. Untuk X bar-nya ialah total rata-rata. Itu merupakan penjumlahan dari sigma X dibagi dengan jumlah subgrup, yaitu 4. Jadi sigma X dibagi 4, maka hasilnya menjadi seperti ini. Untuk R adalah ini digunakan untuk menentukan batas peta R. Jadi untuk rumusnya menggunakan rumus max dan min. Antara max itu menilai total max dari sampelnya, jumlah sampel ini yang max akan dikurangi dengan jumlah sampel yang paling kecil, yang paling minim. Maka rumusnya max, sampel yang paling besar, dikurangi dengan min, max sampel yang menentukan spesifikasinya, membuat tabel seperti ini dalam rumus. Untuk N ini adalah jumlah sampel, jumlah subgrupnya. Jadi untuk A2 dalam subgrup 4, maka dapat dilihat 0,729. Untuk R bar-nya R bar-nya ini dihasilkan dari jumlah R, jumlah total R dibagi dengan total sampelnya 44,4 dibagi 10, artinya jadi 4,4. Untuk D3-nya sampel 4 0, D4-nya untuk sampel 4 2,282. Kemudian membuat peta X. Peta X ini dimulai dengan membuat CL atau center limit. Yang pertama, center limit itu rumusnya adalah total X bar. Kan ini peta X, maka yang diambil adalah X bar. Total X bar ini dibagi dengan jumlah sampelnya, yaitu 10. Maka hasilnya adalah seperti ini. X bar dibagi 10 hasilnya seperti ini. Kemudian setelah itu mencari lower central limit. Ini batas kontrol bawah yang rumusnya itu CL. Karena batas kontrol bawah maka dikurangi A2 dikalikan dengan R bar. Maka hasilnya seperti ini. Kemudian ditarik untuk yang UCL
Ini batas kontrol atas. Karena batas kontrol atas maka ditambah. Maka CL ditambah A2 dikali R bar. Maka hasilnya seperti ini. Kemudian membuat peta R. Peta R sama diawali dengan CL. CL ini rumusnya didapat dari total R. Karena peta R maka diambil total R. R dibagi dengan jumlah sampelnya 10, yaitu maka hasilnya seperti ini. Kemudian mencari LCL. Untuk LCL ini diambil rumusnya melalui CL. Ini CL ini dikalikan dengan D3. Apapun yang dikalikan dengan 0, maka hasilnya 0. Jadi LCL-nya adalah 0. Kemudian UCL. Untuk UCL-nya sama. Ini CL dikalikan dengan D4. Nah, maka hasilnya seperti ini. Dan setelah selesai, maka selanjutnya itu ialah membuat chart. Membuat chartnya. Ketika bocornya untuk peta R-nya, chartnya menjadi seperti ini. Nah, kita lihat di sini terdapat sampel yang melewati batas bawah dan melewati batas atas. Maka solusinya adalah untuk menghilangkan sampel tersebut. Caranya ialah yang melewati batas adalah sampel nomor 4 dan nomor 7. Maka caranya ialah kita menghilangkan nomor sampel 4 dan sampel 7. Kemudian jumlah total sampelnya menjadi 8. Jadi untuk rumus-rumus X bar-nya tadi seperti CL. Nah, rumus CL ini kan tadi 10 jumlah sampelnya, maka dirubah menjadi 8 karena sumbernya menjadi 8. Dan ini R bar-nya juga tadi 10 jadi 8, R-nya juga 10 diganti 8. Tidak akan ada yang melewati batas tersebut. Sudah optimal. Nah, sudah optimal. Sering ada di sini. Ini gambar peta bar yang tadi yang kurang, yang ada apa? Yang masih melewati batas. Kemudian direvisi, menghilangkan angka 4 dan 7, nilai nominal 4 dan 7, maka hasilnya seperti ini. Tidak ada yang melewati batas. Kemudian untuk soal nomor 3, sebuah pabrik melakukan pemeriksaan pada satu lot bahan baku yang dipasok oleh sebuah supplier. Lot terberisi 1000 gulungan benang, diambil sampel 20 gulungan. Dan maksimum gulungan benang cacat yang diperbolehkan satu gulung dengan rata-rata cacat sebesar 5%. Jadi untuk menyelesaikannya kita mencari diketahuinya dulu. Diketahuinya N besar sama dengan 1000, N kecil sama dengan 20, mu sama dengan N kali P sama dengan 20 kali 0 kali 0,05 sama dengan 1. Untuk C-nya sama dengan 1, Pxn sama dengan 5%. Jika dijadikan desimal maka 0,05. Pertanyaannya, berapakah probabilitas slot yang akan diterima? Menggunakan rumus PA sama dengan P, kali dalam kurung D, lebih kecil sama dengan C, titik koma, mu, dalam kurung sama dengan P, dalam kurung D, lebih kecil sama dengan 1, C-nya 1, untuk mu-nya juga 1. Maka didapatkan hasil 0,736. Jadi probabilitas slot yang diterima ialah 0,736. Dan kemudian soal yang kedua, berapakah probabilitas slot yang akan ditolak? Menggunakan rumus PA aksen sama dengan 1 dikurangi PA sama dengan 1. PA total PA tadi adalah 0,736. Jadi PA 1 dikurangi 0,736 sama dengan 0,264. Jadi probabilitas slot yang akan ditolak adalah 0,264.